untuk segera mencabut Perpres nomor 51 tahun 2014 yang dinilai dapat mengancam ekosistem Teluk Benoa. Permintaan pencabutan Perpres tersebut disuarakan mereka saat menggelar pertemuan dengan pihak istana di Jakarta. Lima belas bendesa adat yang menggelar pertemuan dengan pihak istana berasal dari desa di sekitar kawasan Teluk Benoa. Di antaranya desa adat Tanjung Benoa, Bualu, Jimbaran, Kedongan, Kelan, Kuta, Seminyak, serta Sanur. Kedatangan mereka ke Jakarta kompak menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa yang dinilai dapat mengancam ekosistem lingkungan serta kehidupan sosial budaya masyarakat setempat. Bendesa adat Klan Imade Sugita mengungkapkan, pihaknya dengan tegas menolak reklamasi Teluk Benoa karena tak sesuai dengan konsep Trihita Karana dalam keyakinan agama Hindu yang dianutnya. Menurut pihaknya, desa adat Klan yang berdampak langsung apabila proyek reklamasi dilakukan, memegang teguh prinsip Trihita Karana, sebagaimana hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bendesa Adat Buduk, Ida Bagus Ketut Purbanegara. Ketut Purbanegara mengatakan seharusnya pemerintah harus peka terhadap aspirasi penolakan reklamasi yang dilakukan oleh masyarakat. Pihaknya berharap jangan sampai aspirasi tersebut menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat Bali. Bahwasanya berdasarkan hasil rapat desa adat, hasil rapat masyarakat kami keseluruhan itu adalah salah satunya menolak adanya reklamasi di Teluk Benoa. Dasar-dasar yang kami pakai menolak adalah pasti akan berdampak terhadap sosial budaya yang ada di desa adat Klan. Sebab pembangunan yang ada di Bali sudah jelas kita wacanakan bahwasanya berdasarkan dengan adanya Trihita Karana. Trihita Karana adalah bagaimana hubungan manusia dengan manusia, bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, dan bagaimana hubungan manusia dengan alam. Jangan sampai sesuatu hal seperti ini dipaksakan dan pemerintahan dalam hal ini Provinsi Bali, Gubernur dan jajarannya saya harapkan peka dalam sesuatu yang sifatnya sensitif seperti ini. Masyarakat Bali sudah bergerak, penolakan itu sudah bergulir. Masyarakat, pemerintah harusnya peka terhadap aspirasi yang muncul di masyarakat sendiri. Apalagi ini menyangkut sesuatu hal yang sangat mendasar sekali, fundamental sekali. Bahwa ada budaya Bali itu bernafaskan Hindu. Jangan sampai menimbulkan satu hal yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masyarakat Bali. Dari Jakarta, Muhammad Ibrahim dan Rifan Alfidian melaporkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Gede Yuniarta Putra, melihat pembangunan akomodasi pariwisata di Bali Selatan sudah overload. Pihaknya meminta agar pembangunan di Bali Selatan dihentikan dan diarahkan ke Bali bagian lainnya. Pembangunan pariwisata di Bali tidak merata di seluruh kabupaten atau kota di Bali. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan wilayah Bali Selatan sudah sesak dan penuh dengan akomodasi pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Yuniarta Putra menyatakan, pembangunan hotel di Bali Selatan harus dihentikan. Namun untuk wilayah Bali lainnya diharapkan ada pembangunan pariwisata, sehingga terjadi pemerataan kunjungan wisatawan di seluruh wilayah di Bali. Di selatan saja, ya kalau bisa ya pembangunan hotel dan sebagainya itu stop dulu dah. Kalau untuk wilayah selatan ini, ya untuk yang wilayah yang lainnya sebaiknya itu ya masih kita berikan, karena sekarang ini jumlah kamar itu sudah sangat besar jumlahnya, sudah sampai ratusan ini ya, sudah sampai ratusan. Saat ini akomodasi seperti hotel berbintang, resort dan penginapan banyak menumpuk di Bali Selatan. Pembangunan akomodasi harus dialihkan ke wilayah Bali lainnya untuk menghindari kemacetan di Bali Selatan yang kian parah. Agung Ria dan